Jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBKP Runggun Gedung Johor, apa kabar? Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai saudara sekalian yang berkebaktian dari rumah. Salam rindu dari kami. Firman Tuhan yang sampai kepada kita di Minggu tanggal 1 Agustus tahun 2021 ini diambil dari kitab Matius. Mari kita buka kitab Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama, kami dari sini dan saudara dari rumah masing-masing. Matius 17 ayat 24 sampai 27, demikian isinya. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita di Minggu Perawatan Inventaris ini adalah melakukan tanggung jawab terhadap bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menemukan uang yang terjatuh di jalanan, atau tiba-tiba ada orang yang memberikan uang kepada saudara, apa reaksi saudara? Tentunya senang lah ya. Tentunya senang. Dan apakah uang tersebut saudara pakai untuk membayar kewajiban-kewajiban yang belum dilunasi? Atau malah dibelikan makanan enak, minuman enak, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya? Nats renungan kita hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus mengutamakan kewajibannya meskipun sebenarnya bukanlah tanggung jawabnya. Mengapa? Dan apakah yang menjadi alasan Tuhan Yesus melakukan hal tersebut? Mari kita gali lebih dalam nats firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Matius 17 ini menceritakan tentang kelanjutan karya pelayanan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus memberitahukan para murid tentang kematian dan penderitaan yang akan dia alami. Berbagai mujizat tetap Tuhan Yesus lakukan, termasuk menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan di ayat 14-20. Dan untuk kedua kalinya, Yesus kembali memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya kepada murid-murid sewaktu mereka bersama-sama di Galilea. Dan setelah itu, ketika mereka sampai di Kapernaum yang kemungkinan adalah rumah Petrus. Kapernaum adalah sebuah kota kecil yang terletak di daerah Galilea. Datanglah seorang pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan bertanya, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Artinya bahwa jumlah bea bait Allah yang harus dibayar setiap orang waktu itu adalah sebanyak 2 dirham atau setara upah seorang buruh selama 2 hari bekerja. Jadi kalau misalnya buruh upahan sekarang digaji dengan 100.000 per harinya, maka dikali 2 hari. Begitulah jumlah bea bait Allah yang harus dibayar. Pertanyaan ini sebenarnya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi si pemungut bea itu bertanya kepada
Petrus. Mengapa? Kemungkinan besar dia segan bertanya langsung kepada Tuhan Yesus. Maka dia bertanya kepada murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Sejenak kita melihat sejarah atau aturan dasar membayar bea bait Allah ini. Kalau kita tilik kembali di kitab Perjanjian Lama, ada tertulis di kitab Keluaran 30 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, aturan di mana Tuhan memerintahkan seluruh orang Israel yang ketika itu terdaftar di dalam sensus, yaitu laki-laki yang berumur di atas 20 tahun, haruslah memberi persembahan atau uang pendamaian karena nyawanya bagi Tuhan. Jumlahnya sebanyak setengah sikal atau bisa disetarakan dengan 2 dirham. Uang ini akan dipergunakan untuk ibadah dalam kemah pertemuan. Dan tampaknya tradisi inilah yang terus dilakukan oleh bangsa Israel hingga zaman Yesus. Pertanyaan yang disampaikan pemungut bea bait Allah kepada Petrus tadi dijawab oleh Petrus tanpa pikir panjang, dengan cepat dan singkat. Dia katakan, memang membayar. Lalu setelah ia masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan sebuah pertanyaan. Apa kata Tuhan Yesus? Apa pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya sendirikah atau dari orang asing? Pertanyaan ini pun kembali dijawab Petrus dengan cepat dan singkat. Petrus menjawab, dari orang asing. Tampak di sini ada hal yang berlawanan, bertolak belakang, atau terjadi ketidaksinambungan antara jawaban Petrus kepada pemungut bea bait Allah tadi dengan jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, pertanyaan si pemungut bea bait Allah dijawab Petrus dengan cepat bahwa Tuhan Yesus juga ikut membayar. Mengapa? Karena kemungkinan Petrus menganggap pertanyaan itu seperti pertanyaan sindiran. Sehingga Petrus tidak ingin Yesus dianggap sebagai warga yang tidak patuh. Namun ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah raja mengutip pajak dari rakyatnya sendiri atau dari rakyat asing? Jelas, maka konteks saat itu seorang raja hanya memungut pajak dari bangsa jajahannya, bukan dari rakyatnya sendiri. Karena kalau seorang raja mengutip pajak dari rakyatnya sendiri, ibaratnya seorang bapak meminta bayaran kepada anaknya sendiri. Itulah konteks saat itu, sehingga Petrus menjawab secara spontan, dari rakyat asing. Dan pada dasarnya sebenarnya pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus adalah sebuah kritikan. Baik kritik kepada si pemungut bea bait Allah tadi maupun kepada Petrus. Mengapa? Karena sehari-harinya pun Yesus berada di bait Allah untuk mengajar. Dan bukan hanya itu. Bait Allah yang merupakan adalah tempat untuk menyembah Allah, itu adalah Bapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Sehingga tidak ada kewajibannya untuk ikut aturan yang mengharuskan setiap orang membayar bea bait Allah sebanyak 2 dirham. Ibaratnya raja yang meminta pajak kepada rakyat asing. Maka Yesus bukanlah orang asing. Sehingga seharusnya Yesus tidak perlu membayar. Namun meskipun demikian, Tuhan Yesus tidak mau menjadi batu sandungan seperti yang ia katakan kepada Petrus di ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah. Sebelum Petrus bertanya dari mana mereka akan mendapatkan uang untuk membayar bea bait Allah itu, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu membuat sebuah rancangan. Pergilah
supaya Petrus bisa mendapatkan uang dengan cara memancing ikan ke danau. Dan dari ikan pertama yang ia dapatkan, ia akan mendapati mata uang 4 dirham langsung dari mulut ikan. Dan uang itu dipakai cukup untuk membayar kewajiban Yesus dan juga Simon Petrus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah makna firman Tuhan hari ini ke dalam kehidupan kita? Penekanan firman Tuhan ini sebenarnya bukan pada mujizat bagaimana Tuhan Yesus bisa membuat ada uang di dalam mulut ikan. Tetapi penekanan firman Tuhan hari ini terletak pada rasa tanggung jawab Tuhan Yesus untuk ikut membayar bea atas bait Allah meskipun itu bukan kewajibannya. Yesus menunjukkan tanggung jawabnya di sini. Ia menunjukkan bahwa ia tidak ingin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka hal ini mengingatkan kita akan panggilan iman sebagai pengikut Kristus. Hal yang pertama, kita diingatkan sebagai pengikut Kristus, maka kita pun hendaknya berusaha agar hidup kita, kelakuan kita, perkataan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Agar jangan karena kita orang tidak beriman lagi. Jangan karena kita orang berbuat dosa. Ya. Lalu yang kedua adalah sikap Tuhan Yesus yang mau bertanggung jawab terhadap bait Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita pun, siapapun kita, baik hamba Tuhan, pengurus gereja maupun sebagai jemaat, kita pun harus peduli pada bait Allah. Gereja. Kepedulian Yesus akan bait Allah dia nampakkan dengan ikut membayar bea bait Allah. Maka bagaimana dengan kita? Sejauh apa selama ini kita menunjukkan kepedulian kita terhadap gereja? Adakah dari kita yang selalu mengeluh setiap kali kita diingatkan akan iuran-iuran pelayanan diakonia atau amplop yang dibagikan untuk kita persembahkan untuk Tuhan? Seperti contohnya amplop kerja Rani yang akan kita kumpulkan di hari ini di tanggal 1 Agustus. Yang notabene semua itu sebenarnya dari kita, untuk pelayanan bagi kita juga. Sejauh apa kepedulian kita? Lalu yang ketiga, firman Tuhan ini mengingatkan kita soal tugas sebagai warga negara dan sekaligus warga gereja. Bagaimana Yesus tidak menentang aturan yang ada pada saat itu, melainkan ikut menyampaikan sumbangsihnya, ikut patuh pada aturan pemerintah. Maka hendaklah kita pun demikian. Sebagai warga negara ada kewajiban yang harus kita utamakan, bukan malah menentang pemerintah. Dan sebagai warga gereja harusnya kita menunjukkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita manusia. Sikap hidup yang seperti inilah yang menjadi fokus kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Sehingga ketika kita mendapatkan rezeki atau berkat dari Tuhan, terlebih dahulu kita gunakan untuk memenuhi tanggung jawab kita, memenuhi kewajiban kita, bukan untuk kesenangan kita semata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamai Minggu Perawatan Inventaris Gereja. Mengingatkan kita agar bertanggung jawab menjaga dan merawat gereja. Kita semua bertanggung jawab menjaga kekudusan dan kebersihan gedung gereja kita. Sebab kita percaya gereja adalah simbol kehadiran Tuhan Allah. Kepedulian kita terhadap gereja adalah cermin iman kita. Betul ya? Kepedulian kita terhadap gereja adalah cermin iman kita. Sejauh apa kita peduli akan gereja, maka sedalam itu pula lah iman takut akan Tuhan yang kita miliki. Seringkali yang terjadi adalah gedung-gedung gereja tidak terawat padahal jemaatnya ada. Begitu memasuki gerbang gereja, hal pertama yang kita dapati seringkali gundukan sampah.
atau sisa-sisa bakaran sampah. Setelah itu, setiap kali selesai beribadah pun tidak jarang ada jemaat-jemaat yang meninggalkan sampah plastik atau botol plastik di gereja tanpa rasa bersalah. Mudah-mudahan bukan kita ya. Demikian juga pada peralatan-peralatan ibadah yang ada di dalam gedung gereja. Seringkali kurang dirawat keindahannya sehingga tidak dirasa kudus lagi. Contoh, tempat persembahan atau durung-durung, atau sloki anggur perjamuan kudus yang mungkin sudah cacat atau ada nodanya sehingga tampak tidak bersih tapi masih dipakai. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa kita perhatikan dan kita cek masing-masing. Bayangkan jemaat Tuhan, kalau kita sama-sama menjaga dan merasa memiliki terhadap gereja, tentu kekudusan gereja akan terus terjaga dan akan terasa ketika kita beribadah. Sehingga gereja menjadi tempat yang disenangi dan dirindukan seperti nyanyian anak-anak Korah dalam invokasio kita hari ini. Maka marilah bersama-sama kita bertanggung jawab akan rumah Tuhan, akan gereja. Sebagaimana bangsa Israel dalam bacaan kita yang pertama, ia memenuhi semua perlengkapan untuk kemah suci. Bahkan ada yang terbuat dari emas murni. Ini semua menunjukkan sikap iman yang patuh akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa merawat dan menjaga gereja bukanlah hanya tugas seksi inventaris atau petugas kebersihan gereja saja, melainkan tugas kita semua umat percaya. Ketika gedung gereja kita bersih dan memberikan rasa nyaman, maka ibadah akan terasa berjalan hikmat dan terbangunlah iman yang teguh, sehingga melalui ibadah kita nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan melalui ibadah kita, dan kiranya Roh Kudus memampukan kita melakukan firman Tuhan. Amin.